saya juga malam ini nggak sendiri, nanti ada teman saya akan menemani, yaitu Tere. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama membahas tadi ya satu program yang sangat cukup ini ya, cukup banyak animonya dari mereka yang mengikuti, yaitu kita akan kupas tuntas tentang apa, Tere? Tentang Alkitab. Tentang Alkitab. Nah, apa sih ini Alkitab? Di situ ada tulisannya Instagram Live. Ya udah pasti berarti ini acara program Instagram Live dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Nanti Tere akan cerita tentang apa ini Alkitab dan kenapa nanti teman-teman juga harus join, harus ikutan Alkitab ini gitu ya. Nah, nanti kita juga nggak akan cuma berdua ya Tere ya. Harap nanti bisa join satu teman kita Kak Riyadi untuk bisa sharing nih karena bagaimana program Alkitab ini juga sudah sangat memberkati dia. Oke, jadi malam hari ini emang saya semangat banget untuk bisa kupas tuntas tentang program Alkitab ini karena memang program ini patut ya perlu diinformasikan kepada lebih banyak orang gitu ya. Dan kenapa ada satu seri lagi gitu ya. Untuk ada satu program lagi untuk mengajak masyarakat Kristen Indonesia melakukan studi Alkitab digital. Salah satu programnya ini adalah Alkitab karena memang itu adalah hati dan jantung sabda di situ. Itu Ter, gitu ya. Jadi semangat kita informasikan ini kepada teman-teman yang lain. Yeah. Oke. Ter, ini mungkin ada teman-teman di rumah yang nanya nih, ya bertanya. Kenapa kok namanya Alkitab? Cukup unik nih. Alkitab mungkin jarang-jarang dengar ya. Alkitab apa alkinya tuh? Alkitab gitu ya. Atau gimana? Saya mungkin bisa jelasin dulu. Iya, benar ya Mbak. Jadi Alkitab ini merupakan singkatan Alkitab Talk gitu. Jadi kita akan studi Alkitab dari pasal dan ayat terkenal dalam Alkitab. Nah, ini ada teman-teman lihat di depan. Oh, oke. Itu ya seri Alkitab. Penggalian Alkitab PA dari pasal terkenal itu makanya dibilang TOP. Top itu biasanya artinya atas ya, top the best gitu ya. Dan nah kenapa sih harus yang terkenal? Apakah ada yang tidak terkenal? Kenapa harus dibilang pasal dan ayat terkenal di dalam Alkitab? Iya. Kalau dibilang pasal dan ayat terkenal gitu, ya pastinya itu sudah pasal dan ayat yang sudah sering dibahas di gereja, bahkan mungkin di pelayanan gitu Mbak. Tapi kan seperti yang tadi dilihat di layar itu, kita melihat dari sudut pandang baru gitu. Kita percaya Roh Kudus atau Firman Tuhan itu berbicara, ada hal-hal baru yang akan kita dapat gitu. Jadi melalui Alkitab ini kita akan gali lagi dari sudut pandang baru. Gitu ya. Jadi misalnya kita udah sering banget dengar cerita tentang kelahiran Yesus gitu ya. Iya. Itu biasanya di Lukas 2 gitu ya. Nah, kita juga akan bahas di Alkitab, kita dapat banyak cara pandang baru. Tidak hanya sekadar cerita tentang kelahiran Yesus gitu maksudnya kali Tere ya. Iya, Mbak. Ya, nama programnya emang menarik gitu ya. Dan kita mungkin perlu mundur ke belakang lagi nih. Kenapa kok apa sih latar belakangnya sehingga program ini diadakan oleh Yayasan Lembaga Sabda? Iya. Kalau ditanya latar belakangnya, sahabat Sabda yang sudah setia selama ini mengikuti atau bergabung di Sabda itu pasti sudah tahu salah satu fokus dari Sabda itu adalah studi Alkitab gitu. Dari dari tahun 1994 sejak Sabda lahir itu sudah banyak platform yang kita gunakan untuk PA. Nah, ada software Sabda, ada situs Alkitab Sabda, aplikasi Alkitab Sabda, dan juga Sabda Bot gitu. Jadi bisa dibilang Mbak, sebenarnya Sabda itu selalu mengikuti perkembangan teknologi untuk mengajak orang-orang percaya belajar firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita ingat Sabda Unboxing tanggal 13 April kemarin, kita juga kan udah bahas tentang gerakan Ayo PA. Nah, gerakan Ayo PA ini mengajak orang-orang percaya untuk melakukan PA secara digital gitu. Nah, Alkitab ini adalah salah satu wujud untuk mengajak orang-orang percaya belajar Alkitab melalui IG Live dan dilakukan secara live pula. Ya, jadi ada gerakan, bukan cuma menggerakkan, bukan cuma dorong-dorong, tapi ada wujud nyatanya gitu ya, ada actionnya. Salah satunya adalah program Alkitab ini. Tadi Tere bilang kita dari awal juga sudah tahu, ini dilaksanakan secara live ya lewat Instagram. Nah, tapi belum dijelaskan nih, Instagram yang mana nih, terus mulainya kapan aja gitu. Iya, kalau mulainya itu sejak lagi booming-boomingnya Instagram Live gitu ya Mbak, khususnya waktu pandemi kemarin gitu, hingga akhirnya tahun 2022
Sabda mulai melakukan Instagram Live dan Alkitab salah satunya gitu. Nah awalnya ini bagian dari program Kenal Ilsa. Jadi tanggal 11 April pada saat Paskah itu kita mengadakan IG Live ini untuk PA khusus edisi Paskah gitu Mbak. Nah ketika saat itu yang jadi guestnya itu ada Kak Rialdi dan juga saya sebagai guest percobaan. Dan yang paling iya, jadi kita masih coba-coba saat itu. Nah, rupanya ketika kita live itu peserta melihat ini sangat bagus untuk dilanjutkan gitu. Yang awalnya cuma 30 menit, mereka minta diperpanjang jadi 45 menit. Nah, karena semakin banyak juga yang ikut menanggapi, akhirnya kita perpanjang juga sampai 1 jam gitu. Dan akhirnya pada tanggal 16 Mei 2022, kita resmikan PA online ini dengan nama PA Online Bareng Seri Alkitab. Iya, betul. Jadi tadi Tere menjelaskan ya, mulainya dari kita adakan PA Paskah dulu, setelah itu kita lanjut jadi seri Alkitab ini. Iya. Tadi mungkin bisa diinformasikan lagi nih, setiap hari apa, lalu dilakukan di Instagramnya akun yang mana nih, Tere? Waktunya? Iya, kalau untuk Alkitab ini rutin kita lakukan setiap hari Senin pukul 19.30 sampai dengan selesai di Instagram ayo.pa gitu. Oh, oke. Instagram ayo.pa gitu ya. Iya. Setiap hari Senin pukul 19.30 sampai selesai. Selesai itu berapa lama nih? Sampai selesai. Nah, selesainya ini kadang itu yang nggak bisa kita tebak, Mbak. Karena banyak peserta kadang itu excited gitu kasih pertanyaan dan juga tanggapan gitu. Jadi dari dulu kita selalu buatnya tuh sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Oh. Iya. Rata-rata durasinya cuma 1 jam ya gitu ya kan ya. Kadang-kadang lebih sedikit lah. Kalau asik banget bisa 1 jam lebih 15 menit dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan nih teman-teman di rumah. Ini Tere masih kupas tuntasnya baru sedikit ya. Biasanya kita lakukan PA itu waktunya mungkin nggak bisa lama gitu ya. Bahkan kalau ketika kita mendengarkan khotbah di gereja pun mungkin waktunya tidak bisa lama. Tetapi ketika teman-teman di rumah, tadi Tere udah bilang gitu ya, mengikuti PA online Alkitab ini 1 jam aja katanya kurang gitu ya, Tere ya. Iya Mbak. Jadi asik bener kita sebenarnya belajar firman Tuhan itu sebenarnya gitu. Jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat Sabda, teman-teman di rumah kalau mau tanya-tanya lagi tentang apa ini Alkitab, mau kulik-kulik lagi ya, ada pertanyaan yang belum sempat dijelaskan oleh Tere, silahkan nanti boleh nanya-nanya, boleh memberikan tanggapan, respon gitu ya, nanti ada teman-teman juga yang akan menolong menjawab. Ini dari tadi Kak Rial ini bikin saya senyum-senyum sendiri di komentarnya, memberikan semangat kepada Tere. Iya nih, guest pertama kita, ini tadi Tere bilang ya, ada Kak Rial guest pertama kita untuk PA online bareng waktu itu tentang Paskah. Nanti kita akan ketemu langsung nih dengan Kak Rialdi. Siap-siap ya Kak Rialdi. Oke. Nah, Tere menurut kamu apa sih uniknya Alkitab ini? Iya, uniknya kalau saya pikir-pikir itu yang pertama pasti karena kita lakukan secara live di Instagram. Selain itu kita juga nggak sendiri melakukannya Mbak, tapi ada banyak sahabat Sabda yang ikut bergabung, baik itu menjadi guest, bahkan juga ikut beri komentar di live chatnya gitu. Selain itu juga keunikan lainnya itu PA ini nggak kita lakukan secara monolog gitu. Jadi ada interaksi yang kita lakukan bersama dengan peserta, bersama dengan host dan juga guest gitu. Itu sih yang paling yang paling jadi berkat juga. Kayak yang tadi kita bilang, kita punya sudut pandang yang berbeda-beda gitu, yang akhirnya membuat firman itu semakin kaya dan kita semua banyak belajar. Iya, sudut pandang yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memberikan penerangan, pencerahan kepada setiap orang yang belajar firman-Nya itu dengan cara yang unik gitu ya, Tere ya. Iya, dan itu ketika kita bagikan kepada teman-teman yang lain, itu jadi berkat lebih lagi. Jadi kalau kita suka bilang kita dapat berkatnya tuh double-double gitu ya, berkat dari firman Tuhan. Oke, thank you Tere gitu ya. Nah, tadi sudah dibilang ini PA ayat dan pasal terkenal dalam dalam firman Tuhan. Biar teman-teman di rumah tahu nih, penasaran nih, sebenarnya ayat dan pasal terkenal seperti apa sih? Jadi topik-topik apa saja yang sudah pernah dibahas di Alkitab ini? Tere, itu kan ini sudah diselenggarakan sejak bulan Mei yang lalu ya, 2022 ya. Mereka nanti masih bisa
dapat arsipnya atau sudah berlalu begitu saja? Mungkin Tere bisa jelaskan? Iya, kalau ditanya sudah apa aja yang dibahas, karena kita sudah melakukan Alkitab ini kurang lebih 57 kali, jadi saya nggak Wah, bisa hafal semua. Ya, kita langsung lihat di situsnya aja, Mbak, situs AYOPA. Di sana itu sudah saya PA. disediakan, iya, di sana sudah disediakan arsip dan juga PA yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ini di sini bisa kita lihat. Oke. Iya, Iya. Jadi bisa kayak yang dijelaskan. tadi kita bilang, iya Mbak, di sini udah ada pernah kita bahas tentang perumpamaan. Mungkin perumpamaan ini juga sudah sering kita dengar waktu sekolah minggu. Tapi Iya, waktu Alkitab ini kita belajar banyak lagi gitu tentang perumpamaan. Di sini iya. juga ada Iya. kelahiran gereja, kenaikan Yesus, Itu dari amanat Lukas. agung. Iya. Terus kita juga belajar tentang kenaikan. Nah, di sini Iya, ini teman-teman tadi, lihat, iya, iya, ini tadi kelihatan ada tentang Paskah juga. Ini satu iya, PA yang cukup menarik waktu ada 7 perkataan salib ya, Tere ya. iya Mbak. Itu, Terus itu cukup cukup jarang dibahas ya, Tere, ketika PA ya. iya, tapi ya dari sini kita belajar banyak banget Mbak. Oke, jadi nah Nah, ini yang tadi, paling serunya, ya, ya gimana gimana? ya yang paling serunya itu juga kita kemarin waktu Valentine kita juga ada edisi khusus membahas tentang ayat-ayat ayat tentang kasih yang ada di dalam Alkitab. Iya, gimana itu? Itu edisi Nah, khususnya gimana itu? Nah, edisi khususnya ini, kalau biasanya kita yang kita undang itu cuma 2 guest, saat itu kita undang ada kira-kira 10 guest. Jadi Wow. mereka sharing, iya, mereka sharing dan juga membagikan kenapa memilih ayat tentang kasih yang mereka pilih. Oh, keren. Iya. Saya juga waktu itu ikutan tuh, seru ya. Oke, ini Iya, ada pertanyaan nih. Mumpung masih tentang tema dan topik ini, ada pertanyaan dari hostnya, host tetapnya Alkitab ini dari Roma Paum. Ini muncul ini, iya. gitu ya. Dia bertanya nih, yang paling berkesan bagi Tere itu PA yang mana? Eh, yang paling berkesan itu 7 perkataan salib, karena Oke. saya juga, iya, meskipun saya sebagai PJ-nya, tapi saya belum pernah benar-benar mempelajari itu gitu. Jadi karena Alkitab ini, saya sendiri belajar, oh iya ternyata ada 7 perkataan salib yang perlu saya ketahui dan perdalam lagi gitu. Iya, waktu itu juga peserta yang mengikuti juga bisa memberikan tanggapan, pertanyaan yang justru semakin Iya, memperkaya dan mempertajam ini ya tentang 7 perkataan salib yang jarang banget sebenarnya di PA kan saya sendiri juga baru pertama kali PA nih tentang 7 perkataan iya. salib lewat Alkitab ini. Wow, seru juga itu ya. Oke, nah bisa diceritakan sedikit nih Teri, prosesnya ya, proses persiapannya atau apakah cuman yang penting ada ayat, undang guest, ya udah terus live gitu? Oh, Gimana pastinya nih enggak, prosesnya? Mbak. Oke. Kita tetap melakukan persiapan. Yang pertama dan yang paling utama kita lakukan itu kita susun dulu temanya, pasal dan ayat yang akan kita bahas gitu. Ya. Kita biasanya udah persiapkan minimalnya itu 1 bulan, dan kalau bisa kita udah persiapkan 2-3 bulan gitu. Nah setelah itu ada ini juga rundown, kita ada tim yang akan menyusun rundownnya gitu. Nah gunanya itu supaya PA yang kita lakukan itu terarah gitu. Jadi ada di sana disampaikan pertanyaan yang akan ditanyakan, juga metode yang akan kita gunakan dan alat yang kita gunakan juga gitu. Nah, setelah itu kita juga akan briefing dengan guest dan juga tim dari Alkitab yang akan bertugas. Nah, setelah itu di proses live-nya yang paling ini berkesan untuk persiapannya gitu. Dan itu bagian dari rundown yang sudah disusun tadi. Jadi ketika kita udah undang guest, ada Bu Yulia sebagai Bu Yulia dan Kak Roma sebagai host. Pertama-tama mereka akan ceritakan overview dulu, overview dari pasal yang akan dibahas saat itu gitu. Nah setelah itu guest yang diundang saat itu akan diberi pertanyaan. Jadi biasanya ada bagian pertama dan juga ada bagian kedua yang akan ditanyakan ke mereka. Terus selanjutnya dan yang paling penting menurut saya di PA ini guest dan juga yang peserta yang hadir saat itu
akan diajak untuk memberi pelajaran dan juga aplikasi yang akan Iya. dilakukan gitu. Dan yang paling terakhir dari proses ini adalah ada evaluasi gitu Mbak. Jadi kita tetap harus mengevaluasi yang kita lakukan saat itu atau PA yang sudah kita lakukan supaya ada perbaikan PA selanjutnya. Oke, wow, ternyata persiapannya cukup cukup detail juga ya Tere ya. Jadi teman-teman di rumah peserta siapapun yang mengikutinya bisa melakukan penggalian itu juga dengan sistematis, nggak sporadis gitu ya, dengan sistematis sehingga bisa mendapatkan keindahan atau pesan yang utuh dari ayat atau pasal yang kita bahas pada hari itu. Wah, menarik. Oke, Tere. Kamu kan PJ-nya nih ya untuk acara Alkitab ini. Kamu sendiri atau siapa aja nih yang terlibat di dalamnya nih tadi? Ya pastinya saya tidak sendiri Mbak. Saya nggak akan mampu melakukan ini sendiri. Ya bersyukurnya ada begitu banyak orang yang terlibat, baik itu dari Sabda, bahkan juga dari luar, sahabat-sahabat Sabda itu ikut turut menolong gitu. Nah, ada Bu Yulia dan juga Kak Roma sebagai host tetapnya. Terus juga ada teman-teman yang menolong sebagai host ketika Bu Yulia nggak bisa, seperti kemarin itu ada Mbak Santi, Mas Yudo, bahkan Mbak sendiri pernah menolong jadi host. Terus ada Rey juga sebagai teknis utama dari Alkitab ini dan dibantu sama teman-teman. Terus ada Mbak Mei, Kak Rode, ada Mbak Sandra dan yang lain-lainnya menolong admin gitu. Dan ada juga Melisa sebagai PJ dari IG Live dan pastinya sudah banyak sahabat Sabda atau followers AYOPA yang bersedia diundang menjadi guest. Jadi sangat banyak Mbak. Jadi kalau kita lihat di layar ini ya dong, dijelasin dulu dong. Ini tadi di tengah-tengahnya ada Ibu Yulia dan Roma sebagai hostnya. Ini ya tadi yang Tere bilang, tadi di samping kiri kanan itu itu ada Yuda dan juga Tere itu kebetulan waktu itu jadi host karena Ibu Yulia sedang berhalangan. Nah, ini Roma terus ada nih ya karena Roma juga host tetap di situ ya untuk Alkitab. Nah, di bawah itu bergantian. Di bawah itu bergantian ya guest kita, siapapun bisa ikutan ya. Siapapun bisa ikutan menjadi guest. Ada kriteria khusus nggak kalau mau menjadi guest Tere? Iya, kriteria khususnya itu yang paling utama itu pastinya ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan atau belajar Alkitab. Karena ya kalau dia nggak punya kerinduan, mau gimana pun saya mengajaknya atau mengundangnya, dia pasti nggak mau gitu. Dan yang kedua itu kriteria selanjutnya itu sudah pernah mengikuti Alkitab, karena kita juga kan buat jadi daftar kehadiran. Kita melihat data-data dari teman-teman yang sudah pernah hadir, dan kalau mereka sudah pernah ikut beberapa kali, kita akan kontak mereka menjadi guest. Dan yang terakhir, karena direkomendasikan oleh guest yang sudah pernah ikut gitu. Jadi nggak cuma kita yang nyari, tapi juga direkomendasikan. Iya, tapi tetap aja yang direkomendasikan dari guest yang pernah ikutan tetap harus ikutan dulu, pernah join dulu untuk ikutan Alkitab itu ya, Tere ya salah satu syaratnya begitu. Dan yang paling penting teman-teman gimana? Ada yang paling penting nih Mbak, dan nggak bisa dilupakan, jaringannya pastinya harus bagus karena kita melakukannya secara live. Iya, pernah ada cerita ya dari guest itu ya, karena di tempat aslinya di rumahnya itu jaringannya nggak terlalu baik. Dia sampai rela ya ke luar dari kampungnya isunya ya. Lalu coba ke kota di tempat sinyalnya bisa mendapat jaringan yang baik. Karena apa? Punya kerinduan besar untuk membagikan firman Tuhan. Wah. Oke. Nah, Tere, ini ya. Apa sih yang pernah dikatakan peserta yang pernah mengikuti Alkitab ini? Iya. Kita akan lihat, Mbak, apa kata teman-teman yang sudah pernah mengikutinya. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar ini, ada beberapa teman-teman yang membagikan berkat yang mereka dapatkan ketika mengikuti Alkitab gitu. Nah, di sini ada kayak Kak Mika Jaya bilang kalau Alkitab ini caranya itu kreatif gitu dan membuat juga dia semakin mendalami Alkitab yang dipelajari saat itu gitu. Nah, agak kurang kelihatan. Itu dari ada Kak Adi juga. Iya, ini dari Kak Adi. Iya. Ini dia senang banget ini yang Kak Adi. Tadi coba
tadi bilang sangat menarik dengan metode SABDA, jadi bisa menelisik lebih dalam gitu ya, dan terkhusus para pemuda dan profesional itu bisa melakukan metode ini dalam merenungkan firman Tuhan. Lalu ada juga ini dari tadi ya Mika Jaya, ini program PA online yang kreatif dan menarik, lalu bisa naik ya. Lalu ada juga dari Marcel ini ya, ini PA online ini sangat sederhana dan mudah ya, dan sangat menolong bagi yang baru percaya Kristus atau orang-orang Kristen untuk belajar firman Tuhan. Nah, dari ini dari Kak Alexander gitu ya, dari waktu itu dia mengikuti PA online dari 1 Korintus pasal 13. Ini udah sering banget ya. Nah, tapi di situ dia benar-benar belajar tentang arti bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Nah, ini ada nih dari Karyadi nih. Jadi pada saya yang baca ini, apa aja langsung pun yang ngomong, katanya Tere tadi coba-coba, bener nggak? Shalom. 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 Luar biasa. Siap, Kak. Ah. Gimana Kak Riyadi, kesan-kesannya atau apa testimoninya nih, kesaksiannya pernah menjadi guest atau ikutan PA dari Alkitab ini? Wah, aku sangat bersuka cita ya ketika mengikuti Alkitab ini, karena PA ini kan pendalaman Alkitab. Nah, orang Kristen itu harus belajar untuk mendalami apa yang dipelajari. Nggak boleh dangkal, tapi harus dalam. Ada kisah dalam Alkitab di 1 Samuel 17 mengenai Daud. Apa yang Daud lakukan ketika ingin ambil batu untuk melawan Goliat? Dia ambil batu ke dasar sungai. Kenapa nggak ambil di pinggir sungai aja? Kan lebih gampang. Tapi dia ambil ke dasar sungai. 5 batu yang licin. Artinya dia mendalami sungai itu sampai dia harus berenang, menyelam ke dalam. Itu sebenarnya punya makna rohani yang dalam. Itu punya makna rohani, kita harus mendalami firman Tuhan. Kita harus berusaha. Kita harus sungguh-sungguh. Harus bekerja keras. Jadi nggak boleh anggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang remeh, yang tinggal dibaca doang, udah beres. Nggak boleh. Belajarlah di AYO-PA. Belajarlah di Alkitab. Disinilah wadahnya. Mendalami firman Tuhan, karena kita adalah murid Kristus. Namanya murid ya belajar. Nggak boleh cuma dengar, pulang. Duduk di gereja, pulang. Habis itu Senin sampai Sabtu nggak ngapa-ngapain lagi. Hari Senin ada kesempatan bagi kita untuk PA. Inilah kesempatan yang emas buat kita. Mendalami firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, menyelami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Jadi firman itu harus dikecap, supaya kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dirasakan, dicerna. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan bukan hanya membaca, tapi merenungkan. Artinya merenungkan apa? Mendalami, mencerna, menganalisa, menelaah. Seperti halnya Ezra. Ezra itu meneliti firman Tuhan, lalu mengajarkannya. Nah, kalau kita mau mengajarkan teman-teman kita sesuai dengan amanat agung, ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka kita harus lebih dulu mendalami firman Tuhan. Melalui wadah AYO-PA ini, kita bisa dibekali untuk kelak menunaikan amanat agung, yaitu poin mengajar segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Ayo semangat untuk ber-PA. Amin. Amin, amin, amin. Wah, puji Tuhan ya. Ini hari-hari kecil selalu PA nih. Semangatnya luar biasa. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Kak Riyadi sudah berbagi berkat ya, kiranya juga tertular kepada teman-teman lain yang saat ini juga sedang ikutan gitu ya, untuk bisa lakukan PA. Nah, kalau biasanya kan kita suka bilang I don't like Monday. Nah, dengan adanya Ayo PA tiap hari Senin Alkitab ini, sekarang kita jadi bisa bilang I love Monday, benar? Itu betul. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Riyadi sudah berbagi. Bye. Kembali kasih. Goodbye, Tante Puspita dan Kakak Davida. Aduh. Oke. Ya, oke. Saya lihat dulu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan ini yang akan akan saya
Ini saya bacakan. Ini ada satu pertanyaan dari Rayle dan Pani. Kalau ayat yang terkenal sudah habis, akan ganti nama acara nggak Kakak Tere? Pastinya enggak, karena di dalam Alkitab itu banyak banget ayat terkenal, bahkan sebenarnya terkenal semua gitu. Aku, iya. Jadi nggak akan ganti nama, karena ya semua di dalam Alkitab itu pasal dan ayat terkenal gitu. Dan kita akan bahas itu, kalau Tuhan mengizinkan kita akan bahas satu persatu. Gitu ya. Jadi ketika kita menyusun ayat atau topik yang akan dibahas itu juga kita lakukan itu juga tidak sembarangan gitu ya. Kita berdoa juga. Ini dan kita diskusikan bersama, kita gumulkan bersama gitu. Kadang menentukan tema nggak bisa sekali duduk, itu harus berunding cukup lama gitu ya Ter ya. Menentukan tema dan ayat yang akan disampaikan kepada kita akan bahas atau kita lakukan PA online bareng gitu. Nah ini ada tanggapan juga nih dari host unboxing kita. Kita Ferdian ya. Dia menginformasikan bahwa Alkitab itu keren dan sangat memberkati, dan sudah ribuan akun, karena ini selalu Nikos yang biasanya melihat akun-akunnya ya, sudah ribuan akun yang setidaknya pernah sekali bergabung dalam Alkitab, sudah ribuan akun yang sudah menikmati ya berkat firman Tuhan, dan tidak sedikit juga yang rutin ya mengikutinya beberapa kali, begitu ya Ter ya? Oke. Iya Tere. Karena waktunya udah habis Ter ya. Ya sekarang mau tanya aja di ketemu. Nggak terasa. Iya nggak kerasa Ter. Apa nih harapanmu untuk Alkitab? Iya harapannya saya sangat berharap kalau Alkitab ini nggak hanya sebagai program yang kita lakukan rutin setiap hari Senin gitu, tapi benar-benar orang yang mengikutinya, baik itu jadi guest atau hanya sebagai peserta yang ikut kasih tanggapan dan pertanyaan, benar-benar dapat berkat, bahkan juga bisa diadaptasi di pelayanannya masing-masing gitu. Bisa juga dibagikan metode-metode yang digunakan atau cara-cara yang kita pakai ke teman-teman yang lain gitu. Dan pastinya yang nggak kalah penting juga gitu Mbak, arsipnya ini yang sudah kita lakukan atau yang sudah dikumpul itu bisa terintegrasi dengan ekosistem studi Alkitab Sabda, dan misalnya itu kayak di situs Alkitab Sabda. Iya, harapan ke depan gitu ya, kita bisa integrasikan dengan sistem studi Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda. Iya. Ada lagi Tere? Iya, harapannya paling penting itu adalah setiap kita yang sudah mengikutinya juga gak cuman dipelajarin aja untuk menambah pengetahuan, tapi benar-benar seperti metode yang kita gunakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Iya, ada simak, ada analisa, ada belajar, ya, dan berbagi. Doa dan diskusi. Ya, dan jangan lupa aplikasi. Nah, kalau kita nggak pernah melakukan PA, bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan? Iya. Bukan begitu? Iya, Mbak. Oke. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Tere ya yang sudah berbagi, tapi yang lebih penting adalah ketika kami sudah membagikan informasi tentang Alkitab ini, harapan kami teman-teman yang saat ini ikut menyaksikan baik secara live saat ini maupun yang sedang melihat rekamannya bisa juga ikut join ya dalam acara PA online bareng setiap hari Senin di Instagram ayo.pa, itu setiap pukul 19.30 malam gitu ya, waktu Indonesia Barat ya, jangan lupa 19.30 waktu Indonesia Barat. Siapa aja bisa mengikuti sesuai dengan zona waktunya masing-masing dari tempatnya, dan sangat terbuka, siapapun boleh menanggapi, siapapun boleh bertanya, kita akan bicarakan bareng-bareng, dan kita bisa melihat bagaimana kita bisa harus kembalikan itu kepada terang firman Tuhan. Ya, saya jadi ingat satu komentar ketika sedang live berlangsung gitu ya, ketika akan menutup, ada satu komentar berkata bahwa luar biasa program Alkitab ini, selama ini dia tidak tahu apa itu PA, bagaimana bisa melakukan PA, tetapi dengan mengikuti Alkitab ini, dia jadi tahu ya PA, dan melakukan PA online bareng itu ternyata bisa ya. Nggak harus kita PA inside, PA online bareng itu ternyata bisa. Ya, teknologi yang Tuhan berikan harus kita pakai, utamanya adalah untuk kita belajar firman Tuhan. Begitu? Ya, baik Tere. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Tere, untuk teman-teman di rumah, untuk Karyadi tadi yang sudah berbagi ya, dan juga mungkin ada beberapa guest dari Alkitab yang saat ini juga hadir atau sedang menyaksikan. Kami juga sungguh mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya, membagikan berkat
ya kepada teman-teman yang mengikuti acara Alkitab ini. Oke, dan jangan lupa untuk bisa melihat aksi unboxing di Instagram Sabda_Ilsa. Dan kalau mau bertanya lebih banyak lagi tentang program ini, bisa langsung kontak Sabda saja di 0881 2979100 atau bisa ke WA juga ke 0821 33133315. Kami akan memberikan informasi yang Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman Sabda butuhkan.